Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Seni Rupa untuk program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait media berkarya seni rupa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mengingat kembali bahwa seni rupa merupakan cabang seni yang menghasilkan karya visual yang dapat dinikmati oleh indera penglihatan. Nah, dalam hal ini, adapun tujuan pembelajaran seni rupa di tingkat sekolah dasar itu diantaranya yang pertama, mengembangkan kreativitas siswa, meningkatkan kemampuan motorik halus, kemudian menumbuhkan apresiasi terhadap keindahan dan seni, serta membangun ekspresi diri melalui karya visual. Nah, artinya setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran seni rupa di tingkat sekolah dasar, maka langkah berikutnya kita harus memahami apa saja media-media yang bisa digunakan dalam aktivitas ataupun kegiatan berkarya seni rupa. Nah, pengertian media di dalam seni rupa, media adalah bahan atau medium yang digunakan untuk menciptakan sebuah karya seni rupa. Adapun media tersebut bisa berupa media dua dimensi atau karya yang memiliki dimensi panjang dan lebar seperti lukisan dan gambar, maupun media yang digunakan dalam proses pembuatan ataupun proses berkarya seni rupa tiga dimensi, yaitu karya yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya seperti patung, keramik, atau gerabah, ya. Nah, media berkarya seni rupa itu dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya, yang pertama yaitu media tradisional. Nah, media tradisional yaitu media yang sering kita gunakan, yang sudah lama, artinya sudah mengalami perkembangan, ya. Contohnya seperti pensil, cat, tanah liat, batu, kertas, gitu ya. Nah, itu bahan-bahan yang sudah umum. Artinya tradisional di sini adalah media yang sudah umum digunakan dalam kegiatan berkarya seni rupa. Kemudian yang kedua, ada media modern. Media modern adalah media yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, seperti akrilik, resin, dan digital art. Nah, digital art di sini adalah pengertiannya berkarya seni rupa menggunakan bantuan teknologi. Ya, atau misalkan sering kita mendengar ada istilah digital painting, ya, atau menggambar menggunakan media komputer seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada media alternatif. Nah, media alternatif adalah bahan-bahan yang tidak diperuntukkan untuk berkarya seni rupa, tetapi dapat dimanfaatkan atau didaur ulang untuk menciptakan sebuah karya seni yang unik. Nah, contohnya yang termasuk ke dalam media alternatif diantaranya seperti sampah plastik, daun-daunan, ataupun barang-barang bekas. Nah, media dua dimensi adalah media yang biasa digunakan dalam berkarya seni rupa di dua dimensi, seperti gambar, lukisan, atau poster. Nah, media yang bisa digunakan diantaranya kertas, kanvas, alat warna, baik itu media kering maupun media basah. Nah, yang dimaksud dengan media kering di sini adalah media yang bisa langsung kita gunakan. Di antaranya ada pensil warna, oil pastel, atau krayon. Nah, sedangkan media basah adalah media yang membutuhkan perantara air atau minyak. Di antaranya cat air, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa contoh media dua dimensi, ya. Nah, contoh misalkan di sini ada kertas, kemudian ada kanvas, ada pensil warna, ada oil pastel atau krayon, ada cat poster, dan ada juga cat air, ya. Nah, media-media ini kalau misalkan kita gunakan, nah terkadang kita membutuhkan yang namanya alat bantu. Nah, alat bantu dalam berkarya seni rupa dua dimensi, diantaranya di sini ada yang dinamakan dengan kuas. Nah, kuas adalah alat yang digunakan untuk menggambar dan melukis dengan media cat air seperti
cat air atau cat minyak ya, dengan media cair, artinya membutuhkan perantara air. Kemudian yang kedua ada palet. Palet ini tempat untuk mencampurkan warna. Kemudian pisau palet. Pisau palet ini alat untuk mengaplikasikan cat minyak atau akrilik untuk menghasilkan tekstur pada karya yang dibuat. Nah, pisau palet ini biasanya digunakan kalau menggunakan media kanvas. Kemudian ada easel. Easel ini adalah dudukan atau standar untuk menyimpan kanvas lukis, sehingga gambarnya tidak di bawah ya, tapi ada dudukannya. Nah, kemudian berikutnya contoh media 3 dimensi, artinya media yang digunakan dalam kegiatan ataupun aktivitas berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, diantaranya ada tanah liat. Tanah liat media yang sering kita gunakan untuk membuat patung atau keramik. Kemudian ada plastisin, media lunak yang mudah dibentuk untuk karya seni rupa 3 dimensi secara sederhana atau biasa kita sebut dengan lilin malam ya. Kemudian ada gips atau gipsum, bahan yang dia memiliki karakteristik akan mengeras setelah dicetak, sering digunakan untuk karya seni relief atau patung. Nah, sama halnya dengan media 2 dimensi, dalam berkarya seni rupa 3 dimensi juga kita membutuhkan beberapa alat bantu. Nah, diantaranya di sini ada alat pahat atau ukir, ada butsir, mesin bubut dan sebagainya. Nah, ini alat-alat bantu yang bisa kita gunakan untuk berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, media berikutnya ada media modern dan kontemporer. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi penggunaan media dalam berkarya seni rupa. Nah, selain berkarya seni rupa secara tradisional, nah sekarang berkembang kegiatan ataupun aktivitas berkarya seni rupa secara modern. Di antaranya menggunakan bantuan teknologi ya. Di antaranya di sini ada resin. Resin ini adalah penggunaan bahan sintetis yang digunakan dalam seni rupa kontemporer untuk menciptakan karya yang transparan atau berkilau. Kemudian yang kedua ada grafika komputer, digunakan dalam seni digital untuk menciptakan karya seni rupa berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga ada seni instalasi. Nah, seni instalasi ini menggabungkan berbagai media seperti video, suara, ataupun objek 3 dimensi untuk menciptakan pengalaman visual dan ruang yang lebih interaktif. Nah, bagaimana penggunaan media berkarya seni rupa untuk sekolah dasar? Nah, di sini ada 3 aspek yang harus kita perhatikan atau yang bisa kita gunakan atau memanfaatkan untuk berkarya seni rupa di tingkat sekolah dasar. Yang pertama adalah media ramah anak. Artinya, media yang digunakan itu haruslah media yang aman, kemudian non-toksik atau tidak beracun, dan mudah digunakan oleh siswa sekolah dasar, contohnya seperti kertas, krayon, dan cat air. Kemudian yang kedua, media daur ulang. Menggunakan bahan daur ulang seperti botol plastik, kardus, dan barang-barang bekas lainnya dengan tujuan untuk mendidik siswa tentang seni sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah media alam. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di alam seperti daun, bunga, dan pasir untuk menstimulasi kreativitas siswa dengan pendekatan alami. Nah, kemudian di sini ada beberapa kriteria dalam pemilihan media ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran seni rupa di tingkat sekolah dasar. Pertama, yaitu keamanan dan ketersediaan. Nah, pastikan bahwa media yang kita gunakan itu aman, tidak berbahaya bagi anak-anak. Kemudian, gunakanlah media yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, kesederhanaan. Pilihlah media yang sesuai dengan kemampuan siswa sehingga mereka dapat menggunakannya dengan mudah. Nah, artinya kita harus lihat dulu kondisi dari siswa, ya, jangan sampai memberatkan ataupun membuat mereka sampai kebingungan harus mencari media yang sulit mereka dapatkan di sekitar lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga,
kemampuan kreatif. Nah, pilihlah media yang dapat merangsang kreativitas dan imajinasi siswa, ya. Jadi guru di sini harus peka, harus bisa kreatif dalam menentukan media yang dapat merangsang kreativitas siswa. Kemudian yang keempat, memiliki nilai edukatif. Nah, media yang dipilih harus mendukung tujuan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkarya seni rupa. Nah, ada beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi dalam penggunaan media seni rupa di tingkat sekolah dasar. Yang pertama, keterbatasan alat dan media. Nah, di sini tidak semua sekolah memiliki akses ke media seni rupa yang lengkap. Nah, tadi sudah disebutkan ya, ada beberapa jenis media berkarya seni rupa yang tentu saja kesemuanya itu tidak tersedia sampai ke misalkan sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Seperti itu ya, itu menjadi sebuah tantangan juga. Kemudian yang kedua, pemahaman guru terhadap media. Guru perlu memahami berbagai media seni agar bisa mengajarkan dengan efektif. Nah, salah satunya adalah bahwa guru harus terus belajar, mencari, menggali informasi terkait media-media yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan berkarya seni rupa di sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, keamanan media. Beberapa media seperti misalkan cat atau alat pemotong mungkin berpotensi membahayakan anak-anak jika tidak digunakan dengan benar. Nah, artinya di sini bahwa di tingkat sekolah dasar ketika siswa praktek berkarya seni rupa itu harus diperhatikan keamanannya. Jadi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Harus didampingi ya. Apalagi ketika misalkan menggunakan alat-alat yang cenderung tajam ya, atau alat-alat potong. Nah, itu beberapa tantangan dari penggunaan media seni rupa di sekolah dasar. Baik, kita refleksi materi yang sudah dipaparkan tadi ya. Pertama, bahwa dapat disimpulkan bahwa media berkarya seni rupa sangat bervariasi dan dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran di sekolah dasar. Guru harus memahami berbagai media dan bagaimana mengaplikasikannya dengan aman dan kreatif di kelas. Nah, pentingnya kreativitas dan inovasi. Nah, di sini bahwa dengan kreativitas dan inovasi, guru dapat memanfaatkan berbagai media untuk memperkaya pengalaman belajar siswa di bidang seni rupa. Nah, artinya bahwa penggunaan media ini sangat dimungkinkan untuk dikembangkan ya, dengan munculnya kreativitas dan inovasi-inovasi yang tentunya tujuannya satu gitu ya, untuk anak supaya bisa meningkat kreativitasnya dan tentu saja bisa berkarya seni rupa dengan senang gitu ya, tidak tertekan, bahagia, sehingga proses pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran seni rupa ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Baik, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan untuk materi terkait media berkarya seni rupa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.